Dan itu bener-bener aku nggak tahu mau ngapain. Malam itu rasanya panjang banget karena orang di atas tuh party dan kita lagi nikmatin bertiga bareng setan dong. Gila guys. Oke. Dan ini puncak dari seluruh cerita aku. Waktu itu sore, itu hari Kamis menjelang malam Jumat, itu maghrib, mau hampir maghrib kali ya. Nah, temanku datang nih ke kosanku, terus dia bacain ayat suci Al-Quran. Nggak bacain sih, eh, muter di handphonenya ayat suci Al-Quran. Aku nggak ngerti kenapa semua badanku yang di sebelah kanan ini, mulai dari kaki naik ke tangan ke kepala gini, sakit banget, kayak ada yang tusuk, ada yang tindih, pokoknya sakit banget sesakit itu. Sampai aku pikir kalau aduh gimana nih, ini gak akan sembuh. Dan aku bener-bener takut. Hari itu aku bener-bener takut karena itu kan malam Jumat, jadi aku suruh nih dua temanku itu buat nginep di kosanku buat nemenin aku. Tapi yang mau cuma satu karena dia juga takut. Nah, selama dia nemenin aku tuh, dia tuh kayak ya udah ngehibur aku, ngajakin cerita gitu biar aku lupa sama kejadian itu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, selama aku bisa lihat itu, bener-bener aku nggak pernah sholat, bener-bener nggak pernah sholat, dan aku nggak pernah ngaji sama sekali. Aku kalau dengar suara azan atau suara masjid yang lagi berkumandang gitu, aku bener-bener kayak langsung udah panas banget gitu. Kepalaku pusing, badanku sakit gitu, kayak ditusuk-tusuk. Jadi kayak kalau aku dengar lantunan ayat suci Al-Quran tuh badanku langsung sakit semua. Semakin indah suaranya, badanku langsung semakin sakit gitu guys. Jadi kayak aku tersiksa banget. Akhirnya aku telepon tuh mamaku, "Ma, gimana nih? Aku kayak gini." Mamaku bilang, "Kamu kapan libur?" Aku bilang, "Jumat, Sabtu, Minggu," gitu kan. Terus mamaku bilang nih, "Ya udah kamu pulang aja buat diobatin," gitu. Terus aku bilang sama mamaku kalau aku baliknya Jumat, Sabtu, Minggu itu tuh bakalan wasting time banget dan bakalan nyuri waktu aku karena aku banyak tugas kampus gitu. Jadi aku tunda dulu deh buat diobatin gitu. Nah, sampai aku tungguin waktu yang tepat buat aku pulang ke kampung gitu. Nah, itu alhamdulillahnya pas libur semester gitu aku langsung balik nih ke kampung. Aku bilang sama mamaku, "Ma, aku mau diobatin karena ini tuh udah gak enak banget." Nah, aku lupa guys, sebelum aku pulang ke kampung itu, aku sama ayah sama mama kan aku dijemput nih sama mereka berdua. Aku ke rumah sakit dulu karena ayah lagi ada kunjungan buat eh, buat salah satu pasien yang lagi sakit parah di rumah sakit yang ada di Makassar. Nah, kita datang nih, itu tuh keadaannya dia kan parah nih, dia kayak kena penyakit kulit gitu, keadaannya udah parah banget. Tapi waktu kita datang, keadaannya udah agak membaik, dia udah bisa ngomong dan kayak bener-bener udah tunjukin kalau dia bakalan sehat gitu guys. Tapi di penghujung kunjungan itu aku lihat nih, dia kan baring, dia ngomong, "Aku mau tidur dulu," gitu, "aku mau tidur," katanya. Tapi abis dia ngomong itu aku lihat arwahnya tuh naik turun gitu, kayak mau keluar masuk gitu dari badannya. Aku mau ngomong sama papaku sama ayahku, tapi aku nggak enak karena nanti disangkanya aku tuh halu atau berlebihan gimana gitu, mendahului takdir Tuhan gimana gitu. Jadi aku juga
dan aku juga nggak tahu kalau itu pertanda gitu. Nah pas besokannya ayahku terima telepon nih dari pihak keluarga si pasien itu. Nah kabarnya orang itu udah meninggal, dan aku sama sekali nggak tahu kalau yang aku lihat itu adalah pertanda kalau dia bakal meninggal gitu. Nah sebenarnya itu pertama kalinya aku bisa ngelihat hal seperti itu. Nah terus di situ kita pulang nih ke kampung, udah pulang gitu kucuk-kucuk. Beberapa hari setelahnya aku ngomong sama mamaku, mah aku mau dong diobatin gitu. Nah pas banget di belakang rumah aku, tetangga aku tuh ada yang pinter ngobatin kayak gituan. Jadi aku awalnya dikasih air gitu, terus dia bilang aku bisa lihatnya itu sebenarnya dari waktu aku dari waktu aku umur 3 tahun, bener-bener umur 3 tahun, sebocil itu guys, aduh. Dan abis itu karena kan dia nggak bisa rukia nih, jadi dia bilang tungguin suamiku dulu karena suaminya bisa rukia gitu. Jadi aku tunggu sekitar semingguan, mungkin ya seminggu. Aku tunggu seminggu, habis itu datang deh waktunya aku rukia. Tapi sebelum aku rukia, aku lihat di rumahku ada sosok perempuan tua pas banget di sampingku. Aku nggak tahu dia mau ngapain, tapi dia ada di sampingku. Mukanya serem banget. Aku nggak berani ngomong, aku udah takut banget. Nah di situ aku langsung ngomong sama mamaku, ma aku lihat lagi gimana nih. Terus mamaku bilang ayo deh kita ke sana buruan. Jadi aku sana dong ke belakang rumah buat diobatin. Nah itu kan proses rukia tuh kalau kita nonton di TV tuh kayak udah nangis kejer gitu kan, kayak orang kesurupan gitu kan, nangis gimana gitu, lari-lari. Tapi aku enggak, aku cuma ditidurin salah satu kursi, dikasih sarung karena katanya bakal dingin banget. Dan selama di rukiah itu aku nggak ngerti sama sekali kenapa aku bisa nangis, tapi nangisnya bukan yang kejer banget gitu, nangisnya tuh kayak yang biasa aja, gitu, kayak nggak ngeluarin suara. Tapi aku tuh nggak ngerti kenapa kayak dadaku tuh sakit banget, kayak sedih banget gitu rasanya. Nah waktu aku nangis itu aku lihat banyak banget sosok di depanku. Ternyata katanya yang ngikutin aku itu sosok yang cuma punya satu mata. Dan ini sosok yang paling bahaya selama aku bisa lihat gituan, karena menurut orang yang ngobatin aku itu, ini tuh semuanya tuh aku nggak bisa sholat, aku nggak bisa ngaji, nggak bisa dengar Al-Quran karena pengaruh dari satu sosok ini. Dan ditambah lagi ada banyak sosok yang nempel di badan aku, jadi kayak mereka tuh semua numpuk, dan aku nggak tahu caranya gimana untuk melawan mereka. Aku cuma bisa nerima mereka doang, tapi nggak tahu caranya ngelawan mereka. Jadi aku ikutin arusnya sampai benar-benar aku terpengaruh sama itu. Dan aku nggak ngerti di mana aku bisa dapat mereka semua, sampai ada arwah dengan mata satu itu. Bener-bener hidupku tuh aduh kacau banget guys. Jadi buat kalian yang kalau nonton jurnal Risa atau Sarah Wijayanto gitu channelnya, jangan pernah kalian ngomong kalau kalian pengen jadi indigo. Jangan pernah, please, jangan pernah ngomong kalau kalian pengen dibuka mata batinnya, please. Itu bener-bener gak ada faedahnya sama sekali, gak berguna sama sekali, dan hanya akan bikin kalian tersiksa, terngiang-ngiang, dan tidur kan gak akan nyenyak guys. Aku udah ngerasain itu selama hampir seumur hidupku, dan itu rasanya gak enak banget. Jadi
aku putusin untuk tutup aja mata batinku ini, karena bener-bener ngerugiin aku. Coba bayangin kalau misalnya selama hidupku aku nggak bisa sholat, aku nggak bisa dengar suara orang ngaji, nggak bisa ngaji, padahal kan sebenarnya itu tuh wajib buat kita yang orang muslim gitu kan. Jadi aku nggak ngerti lagi aku bakalan jadi apa kalau itu terus-terusan terjadi sama diriku. Jadi buat kalian, please berhentiin niat kalian untuk jadi indigo, indihome semacamnya, udah nggak usah. Kalian fokus ibadah aja deh, jangan mau yang lain-lain, jangan ngadi-ngadi, udah gitu. Nah, apa ya, terus pesanku tuh buat kalian, entah itu kalian muslim, Kristen, atau agama lainnya, kalau kalian datang ke tempat yang baru, jangan lupa baca doa, salam gitu, minta permisi sama yang punya tempatnya. Jangan asal masuk dan jangan ngomong sembarangan, karena kita nggak tahu selama di sana mungkin mereka ada nih sikap kita yang nggak enak buat mereka, ada nih sikap kita yang bisa bikin mereka marah, ada nih sikap kita yang bisa bikin mereka nggak suka sama kita, dan itu bisa jadi mereka bakalan nempel sama kita dan ikut sama kita gitu. Jadi mending banyak-banyakin doa, banyak-banyakin baca ayat-ayat Al-Quran, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian, karena kesehatan itu nomor satu. Karena kalau kalian sakit, itu akan jadi alasan utama bagi mereka untuk bisa masukin kalian. Jadi untuk temen-temen, sekali lagi aku ingetin, please banget jangan mau jadi indigo. Oke teman-teman, jadi itu tadi cerita aku tentang my paranormal experience. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Tapi kalau kalian nggak suka, nggak usah di subscribe deh. Apalagi kalau karena kita cuma temenan, terus pernah aku traktir makan, atau pernah numpang wifi di rumahku, udah nggak usah di subscribe. Tapi ya udahlah, subscribe aja, share juga ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. See you on my next video. Bye bye.